Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi Bapak Ibu. Saya ingin menyapa teman-teman guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, penilik, pemong belajar, dimanapun Bapak Ibu berada. Saya doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dimudahkan urusan dan dimudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, dengan keluarnya Permendikdasmen 13 tahun 2025, tentu menarik untuk kita bahas ya. Salah satunya adalah terkait dengan apa nih, pasal 17 ya. Nanti kita bacakan seperti apa bunyinya. Tetapi saya ingin mengajak Bapak Ibu bagaimana memahami pasal 17 ya di Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 tentang kurikulum. Adakah yang berbeda dengan regulasi sebelumnya? Baik Bapak Ibu ya, kalau memang penasaran dilanjutkan menontonnya, mendengarnya, menyimaknya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Untuk itu jangan di skip dulu, disimak ya Bapak Ibu sampai selesai. Baik Bapak Ibu, saya langsung saja lah ya, tidak bertele-tele lagi. Di Permendikdasmen nomor 12 tahun 2024 ya, ini adalah yang lalu, regulasi yang lalu. Ini di pasal 17 sudah menampilkan kompetensi ya Bapak Ibu. Ini masih masih membicarakan atau masih membahas ya, di mana proyek penguatan profil pelajar Pancasila sebagai andalan ya, tentu dari Pak Menteri yang lalu begitu, di mana di pasal 17 ayat 1 kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf A pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila dirumuskan dalam bentuk ciri peserta didik yang ini ada 6 ya: beriman, kemudian berakhlak mulia, bergotong royong, bernalar kritis, kebinekaan global, mandiri, dan kreatif. Nah, ada 6. Nah, itu di Permendikdasmen nomor 12 ya, tahun 2024 pasal 17. Nah, mengalami perubahan Bapak Ibu. Mengalami perubahan di Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 ya, di pasal 17. Tidak hanya 6 gitu Bapak Ibu, tetapi lebih dari 6, yaitu 8. Nah, saya bacakan ya. Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf A dirumuskan untuk memperkuat. Nah, begitu bunyinya. Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Nah, tentu ini kan perubahan namanya juga ya. Semula melalui profil pelajar Pancasila ada 6, kemudian sekarang di pasal 17 kompetensi yang diharapkan Bapak Ibu dari peserta didik atau dari murid itu ada 8 ya, menurut Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025. Nah, saya perjelas sekarang Bapak Ibu. Nah, ini apa yang tadi saya bacakan kita sudah filah gitu ya. Yang sebelah kiri ini, yang berwarna merah ini berdasarkan Permendikbudristek nomor 12 ya tahun 2024. Lalu yang sebelah kanannya yang warna hijau ini Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025. Jadi jelas ya, dari jumlahnya sangat berbeda. Nah, kalau kita mengkaji lebih mendalam terkait dengan Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 ini kaitannya dengan dimensi profil pelajar Pancasila ya. Jadi dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian kalau yang Permendikdasmen nomor 13, nah ini yang disebut dengan dimensi profil kelulusan ya. Profil kelulusan, itu dimensi profil kelulusan. Jadi dua regulasi ini punya ciri khas ya. Permendikbudristek nomor 12 ini adalah profil pelajar Pancasila, kemudian di Permendikdasmen nomor 13 itu dimensi profil kelulusan. Oke, kita perjelas ya Bapak Ibu. Nah, 8 dimensi kelulusan yang juga dikenal sebagai 8 dimensi profil lulusan yang tadi ya Bapak Ibu, yang ini ya, yang berdasarkan Permendikdasmen nomor 13. Nah, adalah apa itu 8 dimensi kelulusan? Yaitu kerangka kerja yang dikembangkan oleh Kemendikdasmen untuk mengukur dan mengevaluasi kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh seorang lulusan. Saya tampilkan ini bukan bermaksud untuk
mana yang lebih baik, tidak ya sama sekali. Ini hanya membandingkan saja Permendikbudristek sebelumnya dengan Permendikdasmen yang sekarang ya. Jadi hanya untuk membandingkan saja, bukan untuk memisahkan atau bukan untuk melihat atau mengkaji mana yang lebih baik, tidak ya Bapak Ibu. Ini hanya untuk membandingkan saja bagaimana sih perbedaannya begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Kerangka ini mencakup ke 8 dimensi tadi ya. 8 dimensi itu keimanan dan ketakwaan, kemudian kewargaan, penalaran kritis, kemudian kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Jadi ada 8 profil lulusan ya yang ditawarkan atau mungkin yang disuguhkan oleh pementeri yang baru yang sekarang gitu ya Bapak Ibu. Nah, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk ya paling tidak memahami ya 8 dimensi tadi, 8 dimensi profil lulusan. Barangkali ini bisa membantu teman-teman yang mohon maaf dalam tanda petik ini yang mungkin kurang hobi membaca gitu ya. Cukup nanti mendengarkan saya saja yang mendengarkan paparan ini ya terkait penjelasan detail apa sih 8 dimensi lulusan itu ya. Yang pertama tadi keimanan dan ketakwaan. Nah, keimanan dan ketakwaan ini atau dimensi ini menekankan pada keyakinan individu terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan pengalaman nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin pelaksanaannya nanti Bapak Ibu bisa melalui praktek-praktek ya, seperti praktek sholat misalnya ya, praktek wudhu gitu ya, kemudian menghafal ayat-ayat pendek ya, begitu seperti itulah kira-kira contoh ya, contoh yang hanya sekedar contoh saja dalam rangka tadi untuk menekankan keyakinan individu terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua apa? Kewargaan. Nah, dimensi ini mencakup rasa cinta tanah air, kepatuhan terhadap norma sosial, dan partisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat, misalnya bergotong royong. Kemudian cinta tanah air kan bisa berupa misalnya pelaksanaan upacara bendera, itu Bapak Ibu. Kemudian kegiatan-kegiatan lain seperti ekstrakurikuler misalnya, ya itu juga menurut saya ini salah satu bentuk rasa cinta tanah air ya. Kemudian kepatuhan terhadap norma sosial, artinya menjaga etika, sopan santun dan lain-lain lah kira-kira. Nah, itu termasuk ke dalam dimensi kewargaan. Lalu penalaran kritis. Dimensi ini mengacu pada kemampuan individu untuk berpikir secara logis, analitis dan reflektif dalam memecahkan masalah. Nah, tentu ini kaitannya nanti dengan praktek-praktek pada saat proses pembelajaran ya, atau penelitian-penelitian sederhana gitu ya, atau mengkaji masalah yang sederhana, itu bisa dipakai, bisa dipasangkan nanti di dalam proses pembelajaran. Lalu yang keempat apa? Yang keempat adalah kreativitas. Dimensi ini menekankan pada kemampuan individu untuk berpikir inovatif, fleksibel, dan menghasilkan solusi baru. Jadi tentunya seorang guru bagaimana untuk bisa membangkitkan agar anak berpikir lebih kreatif, inovatif gitu ya, untuk membimbing anak gitu melaksanakan atau melakukan hal-hal yang sifatnya inovatif, menciptakan hal-hal yang baru ya Bapak Ibu. Nah, saya pikir Bapak Ibu sudah melakukan itu semua, tinggal nanti terus dikembangkan ya Bapak Ibu. Jadi cara berpikir fleksibel ya, tidak menjelimet gitu begitu. Kemudian berpikir inovatif itu berpikir terbuka ke depan ya Bapak Ibu. Nah, tentu Bapak Ibu masih banyak contoh-contoh lain yang bisa dilakukan dalam rangka bagaimana menumbuhkan rasa kreativitas pada murid begitu ya. Kemudian yang kelima apa? Yang kelima kolaborasi. Nah, dimensi ini berfokus pada kemampuan individu untuk bekerja sama dengan orang lain secara efektif, berbagi peran, mencapai tujuan bersama. Berarti Bapak Ibu pola pembelajaran yang bagaimana menciptakan pola pembelajaran agar rasa kolaborasi, kebersamaan itu tumbuh. Misalnya dengan cara berdiskusi ya, bergotong royong, atau melakukan sesuatu secara bersama-sama. Nah, ini juga bisa meningkatkan dimensi kolaborasi ini begitu ya. Kemampuan individu untuk bekerja sama, bagaimana cara menghargai orang, bagaimana memberikan kesempatan kepada orang lain untuk selalu berbuat begitu. Nah, ini juga salah satu bentuk kolaborasi. Kemudian kemandirian. Nah, dimensi ini menyoroti kemampuan individu untuk bertanggung jawab atas proses dan hasil belajar,
mengambil inisiatif dan memecahkan masalah secara mandiri. Itu Bapak Ibu. Jadi bagaimana seorang guru bisa mewujudkan atau bisa menciptakan kemampuan individu yang lebih mandiri, tidak bergantung kepada orang lain, ya. Tentu ini harus dilakukan dengan proses pembiasaan agar anak tidak tergantung kepada orang lain, bisa memecahkan masalah sendiri. Nah, ini tugas guru tentu ini sangat menantang. Nah, bagaimana caranya agar anak ini bisa lebih mandiri begitu Bapak, tidak selalu bergantung kepada orang lain. Kemudian yang ketujuh apa? Kesehatan. Nah, dimensi ini mencakup kesehatan fisik dan mental, serta kemampuan menjaga keseimbangan emosi dalam menjalani kehidupan. Nah, luar biasa ini. Jadi bagaimana di sekolah Bapak Ibu itu difasilitasi bagaimana cara menjaga kesehatan, ya Bapak Ibu. Contoh misalnya salah satunya misalnya membuang sampah tidak sembarangan, ya. Kemudian menyiapkan tempat sampah yang ditaruh di depan-depan kelas, atau melakukan kebersihan bersama, ya, setiap seminggu sekali misalnya. Itu juga salah satu langkah bagaimana dimensi ini bisa dilakukan, ya, dimensi kesehatan bisa dilakukan. Kemudian mengembangkan olahraga, ya. Kemudian apalagi mental misalnya. Nah, ini juga bisa dikembangkan Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya, ya, teman-teman guru mampu melakukan itu semua. Bagaimana bisa menjaga kesehatan fisik dan mental. Kemudian yang terakhir adalah komunikasi. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi komunikasi dimensi ini menekankan pada kemampuan individu untuk menyampaikan ide dan informasi secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, tentu untuk menunjang, ya, dimensi komunikasi ini, seorang guru dituntut untuk memberikan waktu yang seluas-luasnya, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada murid atau kepada peserta didik untuk menyampaikan gagasan, kemudian menyampaikan ide, ya, atau informasi yang secara efektif itu, baik secara lisan maupun tulisan. Ini bisa dikembangkan Bapak Ibu, terutama misalnya dalam hal literasi dan numerasi. Anak dilatih untuk bagaimana menyampaikan pesan, menyampaikan ide di depan orang banyak, di depan, ya, secara kecil-kecilan kan bisa dilakukan di dalam kelas. Nah, salah satu contoh misalnya ada pentas seni gitu, ya Bapak Ibu. Kemudian ada lomba pidato, ya, ini juga bisa dilakukan untuk untuk mengembangkan dimensi komunikasi, ya. Jadi bagaimana seorang individu mampu menyampaikan ide atau gagasan, ya, baik itu lisan secara langsung maupun tulisan. Intinya bagaimana mengembangkan literasi di sekolah ini agar kompetensi anak bisa meningkat. Ya, bagaimana seorang guru memberikan kesempatan yang seluas-luasnya, termasuk juga mungkin menciptakan satu acara, ya, yang bisa anak mengeksplorasi, ya, kemampuannya berupa ide atau gagasannya di depan umum. Ini juga bisa dilatih. Nah, salah satu contoh misalnya kegiatan-kegiatan di luar pembelajaran yang bisa melatih itu semua, misalnya di kegiatan ekstrakurikuler pramuka misalnya, ya. Kemudian ya, kalau misalnya untuk acara-acara khusus seperti lomba pidato misalnya, lomba puisi, ya, itu juga salah satu bentuk gitu, ya, salah satu bentuk untuk meningkatkan tadi komunikasi, ya, dimensi komunikasi. Baik Bapak Ibu, itu saja yang dapat saya bagikan, ya, informasi ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tidak pandai berkata-kata Bapak Ibu. Ini mungkin hanya apa yang saya pahami begitu, apa yang saya pikirkan begitu saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat, ya. Paling tidak Bapak Ibu, 8 dimensi lulusan ini nerap begitu, ya, menempel gitu, ya, atau terbentuk pada diri siswa. Tadi salah satu contoh tadi, ya, saya sebutkan tadi. Jadi 8 dimensi ini mudah-mudahan bisa terbentuk pada diri peserta didik gitu, ya, sehingga menghasilkan lulusan yang mumpuni, ya, itu Bapak Ibu. Baik, saya tidak panjang-panjang Bapak Ibu, terima kasih. Ya, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat, ya Bapak Ibu. Kalau memang ini tadi saya katakan bermanfaat, silahkan diambil. Kalaupun hanya omon-omon saja dari saya, ya abaikan sajalah, ya. Paling tidak saya sudah sampaikan sebagai mungkin bisa disebut praktisi
sebagai pemerhati juga, ya sebagai pegawai juga punya kewajiban untuk berbagi ya, pada Bapak Ibu ya terkait perkembangan pendidikan, baik regulasi, kebijakan yang ada di pusat dan daerah. Terima kasih Bapak Ibu, semoga informasi singkat ini bermanfaat. Mohon maaf apabila paparannya kurang runtut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.